Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan izin Allah izinkan kita berkumpul kembali bersilaturahim dan di dalam majlis yang mulia ini di Masjid An-Ni'mah Citra Grand Cibubur yang Allah muliakan, kepada segenap para pengurus, para imam yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita memasuki sudah tanggal 9 Sya'ban, ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi sejak bulan yang lalu sudah kita doakan sampai kepada bulan Ramadan. Ini insyaAllah kita tidak lama lagi, 2 pekan lebih, insyaAllah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita yang diizinkan Allah masuk bulan Sya'ban ini, kita semua juga diizinkan masuk dalam bulan Ramadan. Dipilih oleh Allah kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, dalam majlis kita ini kita mengangkat topik tentang kupas tuntas hukum puasa bulan Ramadan, yang tentunya nanti akan ada tanya jawab mengenai pembahasan yang akan kita bahas. Kita akan kajian itu, kalau boleh kita pilih, itu ada 2 macam, ya. Ada kajian penyemangat, ya. Kajian penyemangat ini kalau semangat tambah semangat, kalau kurang semangat menjadi semangat. Yang kedua, kajian keilmuan. Keilmuan ini dia itu sifatnya berbicara tentang masalah hukum, ya, menjelaskan perkara, duduk perkara suatu permasalahan, sehingga seseorang itu tidak salah dalam mengamalkan sesuatu. Boleh jadi dalam hal ini ada semangatnya di situ, boleh jadi tidak ada semangat, tapi di situ lebih kepada pemahaman terhadap suatu permasalahan yang kita harus memberikan perhatian lebih ketika belajar supaya tidak terlewatkan pemahaman yang sebenarnya. Nah, jadi kita harapkan, karena ini hari ini kita bicara tentang apa ini Ustaz? Berarti kita bicara tentang masalah keilmuan, masalah fikih. Siapa yang wajib belajar ini? Ya, yang wajib belajar ini adalah siapa saja yang mereka akan kena kewajiban bulan Ramadan di masa yang akan datang ini, di bulan yang akan datang ini. Seperti orang mau pergi haji, wajib bagi dia belajar haji yang akan pergi haji. Yang enggak pergi haji ya tidak wajib belajar, boleh keluar. Itu saya tidak pergi haji, saya tidak wajib mendengarkan itu. Begitu juga bulan suci Ramadan, siapa yang wajib mendengarkan masalah hukum bulan suci Ramadan, maka dia adalah yang masuk nantinya dan wajib berpuasa, dia wajib untuk belajar apabila dia banyak hal belum dia pahami. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah, ya, kita akan membacakan, karena ini sisi keilmuan, ya, kita akan membahas dari perspektif mazhab Imam Syafi'i. Perspektif mazhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena secara keilmuan setiap itu ada manhaj tersendiri.
Madhab Imam Syafi'i punya manhaj tersendiri dan juga ya punya pembuktian tersendiri, sehingga nanti kita tidak beropini di dalam kita membahas keilmuan. Jadi terah keilmuannya itu jelas. Ini dari sisi ini loh, ya. Kalaulah ada beda pendapat, oh berarti kita udah paham. Yang ini nih mazhab Imam Syafi'i seperti itu ya. Paling kita sudah ada suatu patokan. Jadi itu mazhab Imam Syafi'i. Yang selama ini saya tahu begini. Oh berarti mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Nah, jadi kita tidak beropini di dalam masalah keilmuan karena kita bicara masalah hukum. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah pertemuan kita, dan bisa saya coba untuk membahas pembahasan ini dari kitab Fiqih Al-Manhaji ala Madhab Imam Asy-Syafi'i dalam dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami insyaallah taala ya. Yang akan kita bahas adalah yang penting, esensi-esensi penting daripada beribadah bulan suci Ramadan ataupun puasa yang tidak boleh tidak kita semua harus mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai membahas tentang asyam ataupun puasa. Puasa secara syariatnya itu adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat khusus ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita dari sejak terbit fajar ya, pada mulai saat waktu salat subuh itu dianggap terbit fajar, di waktu kita mulai masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, artinya bahwa terbenamnya bulat matahari itu sudah terbenam ya di bawah ufuk, sudah tidak terlihat lagi dengan mata kita di atas bumi, itu sudah waktunya untuk berbuka puasa. Semasa itu dengan niat khusus ya. Ibadah dalam Islam itu sangat berpatokan kepada niat ya. Ibadah bulan suci Ramadan, ibadah yang lain sangat berpatokan pada niat. Kadang orang tahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri juga karena masalah kesehatan ya, karena perintah dokter. Ini jangan makan dulu, jangan minum, jangan tidur, tidak boleh berhubungan suami istri karena kondisi kesehatan, masalah jantung. Dia tahan diri ada juga, tapi niatnya untuk itu, untuk masalah kesehatan. Tapi ini niatnya apa? Niatnya adalah dengan niat lillahi ta'ala, perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahir nampak sama antara orang yang menahan diri dari makan minum karena mau cek kolesterol, gula darah dan yang lain, nampak sama ya. Tapi membedakannya apa? Membedakan pada niatnya ya. Maka masalah niat di dalam berpuasa masuk dalam masalah rukun daripada puasa. Nah, jadi langsung kita masuk kepada rukun daripada puasa tersebut. Nah, rukun daripada puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikatakan rukun itu dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang esensi, kalau satu tidak ada itu batal ibadah tersebut. Itu rukun daripada sebuah ibadah. Seperti solat ada 13 rukun dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu kita tidak melakukannya dianggap semuanya batal. Nah, sedangkan dalam ibadah puasa, rukun puasa itu cuma ada 2 ya, dianggap cuma ada 2. Yang pertama rukun daripada puasa tersebut adalah yaitu niat. Yang pertama niat. Nah, maka sangat penting dipahami tentang niat dalam berpuasa ini ya. Niat adalah maksud di dalam hati kita ya, untuk melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun dalam ibadah. Ada maksud di dalam hati yang kita niatkan secara sengaja ya, untuk melakukan sebuah perintah dalam ibadah kepada Allah, dan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu membedakan niat ibadah dengan niat pekerjaan lain ya. Kalau mau tidur, saya niatkan untuk ibadah, jadilah dia ibadah. Tapi kalau saya niatkan untuk istirahat, rehat saja, ya tidak ada Allahnya di situ, ya jadilah dia adat saja. Mau kemana sekarang? Mau tidur. Kenapa? Capek. Ya udah, jadilah adat itu.
Ketika saya meniatkan mau apa? Mau tidur. Kenapa? Tidur sekarang, sebentar lagi akan sholat, atau sebentar lagi sholat, saya biar lebih fresh segar waktu sholat, saya tidur dulu sebentar. Tidur saya itu berhubungan dengan ibadah. Berubahlah dia, tidur saya menjadi ibadah. Karena apa? Niatnya tadi sudah ada hubungannya dengan ibadah, bukan lagi adat. Jadilah perbuatan tidur menjadi ibadah, bukannya adat. Kalau tidak diniatkan karena Allah, itu adat semata. Ya, adat saja. Pada saat diniatkan karena Allah, jadilah dia ibadah. Niat yang membedakan adat atau ibadah sebuah perbuatan. Nah, untuk niat puasa dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus ada 3 kriteria daripada niat. Baru niat itu dianggap rukunnya sah. Ya. Kriteria niat puasa dalam mazhab Imam Syafi'i harus ada 3 kriteria. Ya. Yang pertama apa? At-tabyid. Ya. Niat puasa itu diniatkan di malam hari. Ya, sebelum masuk waktu fajar. Ya, jadi sejak terbenam matahari itu sudah boleh meniatkan untuk puasa esok hari. Sebelum masuknya waktu fajar, itu waktu niatnya. Rentang waktunya dari sejak mulai masuk waktu maghrib sampai mau masuk waktu subuh. Itu rentang kita niat untuk puasa esok hari. Kenapa Ustadz diniatkan di waktu malam, sedangkan kita puasanya kan nanti pagi gitu? Masuknya malam hari itu sudah masuk tanggal baru. Begitu tenggelam matahari datang malam, itu hukumnya masuk hari yang baru dalam Islam, tanggal baru dalam Islam. Itu sudah masuk satu kesatuan dengan esoknya. Jadi bukan jam 12 malam baru mulai tanggalnya. Itu apa namanya? Tanggal cara melihat waktu qamariyah, syamsiyah. Kalau dalam Islam dianggap tenggelam matahari itu mulai masuk tanggal baru, ya. Kita meniatkan di waktu itu, di malam hari, ya. Kemudian dalam niat tersebut lagi apa kriteria yang nomor 2? Itu ta'yin. Kita tentukan puasa ini puasa apaan? Puasa sunnah, puasa wajib, ya. Kalau puasa wajib, wajib kenapa? Wajib karena nazar, ya, atau wajib karena memang ini bulan Ramadan, ya. Ada juga puasa wajib, ya, tapi nazar. Orang menazarkan untuk berpuasa, lalu datang yang dia nazarkan, lalu dia berpuasa, jadilah wajib bagi dia. Maka perlu ditentukan, ini saya puasa wajib. Wajib apa? Wajib bulan Ramadan tahun ini. Karena ada juga wajib yang lain, apa? Puasa Ramadan tapi qada. Seperti saat ini nih. Saat ini ada orang yang puasa bulan Ramadan, Ustadz. Ada. Siapa? Yang mengqada. Mengqada puasa Ramadan yang tahun lalu belum selesai. Masih ada beberapa hari seperti ibu-ibu yang mungkin berhalangan tahun lalu saat berpuasa. Saat ini dia harus mengqada puasanya sebelum datang bulan Ramadan. Jadi mengqada puasa bagi ibu yang tidak melaksanakan puasa pada tahun lalu dengan sempurna, itu wajib bagi dia sekarang. Jadi wajib dia puasa qada bulan Ramadan tahun lalu. Jadi yang saya niatkan apa Ustadz? Di malam bulan suci Ramadan, setiap malam itu saya meniatkan puasa wajib bulan Ramadan tahun ini. Karena ada orang yang wajib puasa Ramadan tahun lalu, itu namanya puasa qada. Nah, jadi niat inilah yang menentukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang menentukan nih puasa saya ini wajib Ramadan apa? Tentukan tahun ini. Nah, gitu. Jadi bukan qada. Nah, jadi kriteria yang nomor 2, tentukan dalam niat kita, saya meniatkan puasa wajib bulan Ramadan tahun ini. Karena ada orang wajib Ramadan tahun lalu dia, seperti puasa qada. Nah, jelas niatnya itu. Yang ketiga, kriteria niat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tikrar, diulang.
Dalam mazhab Imam Syafi'i itu diulang. Artinya apa? Setiap malam itu niat puasa diulang. Tidak diniatkan satu kali untuk satu bulan. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i ini ya, supaya jelas sama kita. Kalaupun kita beda pendapat, oh jelas mazhab Syafi'inya seperti itu ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dianggap puasa bulan Ramadan itu setiap hari dia adalah ibadah tersendiri yang terpisah daripada hari-hari lain. Ya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ibadah sendiri-sendiri yang terpisah dia. Dia sifatnya slice, dia tercincang-cincang begitu. Setiap hari kalau 30 hari puasa ya berarti itu ibadah sendiri-sendiri dia. Terpisah dengan ibadah hari yang lain. Maka setiap hari ulang. Nah, kita mengulang. Seperti kita sholat zuhur, sholat asar sama-sama 4 rakaat Ustaz. Enggak, itu sholat zuhur, ini sholat asar, beda niatnya. Ya, begitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i setiap malam itu kita ulang. Kenapa demikian? Ya. Karena dianggap ibadah yang khusus secara sendirian setiap hari itu berbeda dengan kita sholat 4 rakaat misalkan. Orang sholat 4 rakaat sekali niat untuk 4 rakaat, enggak setiap rakaat dia niatkan. Misalkan rakaat pertama niat sholat rakaat pertama, enggak ada. Langsung usolli fardal zuhri. Dia sengaja sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dia niatkan 4 rakaat sekali niat, sah. Tapi dalam puasa bulan Ramadan dia niatkan setiap hari satu kali untuk puasa esok hari, esok ulang lagi. Bedanya dengan sholat tadi apa? Kalau dalam sholat, kalau dia batal di rakaat yang keempat, yang akan diulang oleh orang sholat ini rakaat 4 saja atau mulai dari awal? Kalau orang batal sholatnya di rakaat yang keempat, sholatnya ngulang 1 rakaat saja atau ngulang keempat-empatnya? Empat-empatnya. Dia berarti satu paket, sholat itu satu paket, rusak satu, rusak semua. Sekarang kalau ada orang yang batal puasanya di hari yang ke-15, dia akan ulang dari hari yang pertama atau hari 15 saja? 15. Berarti kalau demikian, ini puasa setiap hari dia terpisah. Harinya dengan terpisah satu sama lain. Nah, itu pendalilannya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau harus ngulang dari awal, berarti cukup sekali niat untuk semua. Satu paket niatnya. Tapi ini enggak. Batal satu hari, udah hari itu yang diqadha saja. Yang lain tidak terganggu, berarti dia terpisah. Nah, itu pembuktiannya dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Makanya setiap malam kita meniatkan untuk puasa esok hari. Ya. Dan ini hikmahnya besar. Kita terdidik untuk betul-betul care dengan puasa kita besok. Enggak otomatis gitu sekali niat udah lupakan saja. Pokoknya sudah selesai. Jadi care kita kurang. Ini lebih peduli kita dengan lebih perhatian dengan puasa kita. Nah. Kemudian itu rukun yang pertama niat. Ada 3 kriteria dalam mazhab Imam Syafi'i dan itu semua adalah untuk mendisiplinkan puasa kita. Yang kedua rukunnya adalah adik-adik serta seluruh para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua rukunnya adalah imsak anil muftirat. Tahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Ya. Kita sudah tahu, ya, makan minum sudah jelas itu tidak diperkarakan, tidak dipertanyakan. Cuma nanti pembahasannya seperti apa makan minum yang membatalkan puasa. Ya. Makan minum membatalkan puasa adalah makan minum yang sengaja dilakukan dan ketahuan sama orang itu. Ya,
Kalau itu tidak boleh dia lakukan. Tapi kalau dilakukan karena lupa, ya, makan, minum, berhubungan suami istri juga karena lupa, itu tidak apa-apa. Ya. Makan, termakan makanan karena lupa, lanjutkan puasa, nggak masalah. Minum karena terlupa, karena apalagi di awal-awal hari, nggak masalah. Berhubungan suami istri, udah berhubungan lupa juga, ya, nggak tahu ini bulan Ramadan, nggak masalah. Nggak tahu kalau dia sedang puasa, nggak masalah. Tapi mungkin lupa nggak ya itu ya? Wallahu a'lam. Tapi secara hukum, kalau dia lupa bukan karena sengaja, dimaafkan dalam Islam, nggak masalah itu. Lanjutkan puasanya. Ya, dan Nabi mengatakan innama saqa at'amahullah wa saqah, ya. Sesungguhnya kalau dia lupa sedang berpuasa, sesungguhnya Allah memberi makan dia dan memberi minum dia. Lanjutkan puasanya. Nah, maka sering-seringlah lupa bulan Ramadan, ya. Karena itu dimaafkan. Nah. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat ulama sekarang adalah yang masuk semakna dengan makan minum. Nah, Ustadz, perkara-perkara makan minum biasa seperti ini, ya, makan gitu, itu oke lah. Tapi ada perkara lain dikiaskan oleh para ulama, dianggap itu termasuk membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya ini contoh kasusnya banyak, ya. Saya akan bacakan di sini, ya. Bagaimana memahami makan minum dan perkara lain yang dianggap batal puasa, yang jadi standarnya apa? Rumusannya apa, Ustadz? Nah, saya ajarkan rumusannya dalam pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i. Rumusannya apa? Ya. Rumusannya adalah yang dimaksudkan di sini, yang dimasuk dalam makan minum adalah wa wusul ain ilal jaufi min manfadil maftuh. Masuknya sesuatu benda atau materi yang terlihat dan terasa melalui rongga tubuh yang terbuka, ya. Masuknya benda atau materi, sesuatu yang bisa dirasakan, ya, melalui rongga tubuh yang terbuka, itu masuk dalam kategori dianggap makan minum. Lihat nih, rongga tubuh kita yang terbuka ada hidung, ada mulut, ada telinga, kemudian ada jalan depan, jalan belakang, ya, itu rongga tubuh yang terbuka. Kalau masuk sesuatu yang terasa, benda, materi melalui jalan rongga tubuh yang terbuka secara normal, maka itu kalau masuk dengan sengaja, itu batal puasa kita. Itu standarnya, ya, itu standarnya. Dengan standar ini pakai kita lihat hukum-hukum yang lain. Kalau begitu Ustadz, saya pakai tetesan mata di bulan suci Ramadan pada saat sedang puasa, batal puasa enggak? Kan gitu. Kalau saya memakai alat untuk ataupun obat untuk semprot mulut karena sesak dan yang lain, batal puasa enggak? Ya. Kalau saya ke rumah sakit, disuntik dan diinfus, apakah saya batal puasa enggak? Nah, ini akan terjawab dengan sendirinya. Gimana caranya kita melihat? Sesuatu itu seperti infus, begitu juga alat semprot dalam mulut, ya, tetesan pada mata kita. Nah, kita akan nilai dengan standar yang tadi itu. Ini semua benda ataupun suatu materi kan, alat infus, kemudian juga air infus di kulit kita, kemudian juga tetesan mata. Itu tetesan itu adalah materi tadi, ya. Masuk standarnya tadi, masuk melalui rongga tubuh yang terbuka secara normal. Mata ini rongga tubuh yang terbuka tidak? Secara normal. Hah? Terbuka tidak? Mata bukan rongga tubuh yang terbuka. Berarti tetesan mata ketika kita berpuasa itu membatalkan puasa? Tidak. Nah, semprotan ke dalam mulut karena kondisi gangguan pernafasan dan yang lain, tenggorokan yang lain, batal puasa tidak? Hah? Batal? Yang semprot itu
terasa di mulut tidak? Terasa. Masuk melalui rongga yang terbuka secara normal bukan? Hah? Iya, batal puasa. Sesuatu yang masuk terasa materi bendanya melalui rongga tubuh yang terbuka, batal puasa. Itulah fatwa para ulama, ya. Jelas batal puasa seperti itu. Lalu kemudian orang yang melakukan infus, ya, infus itu masuk air ke dalam tubuhnya melalui rongga yang terbuka atau dibuka. Rongga terbuka secara normal atau dibuka dipaksa. Itu masuknya melalui apa? Bukan rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya, yang terbuka secara normal hidung, mulut, telinga, depan, belakang, ya. Itu normalnya memang terbuka dia. Ya. Kalau enggak terbuka harus dibuka. Tapi kalau infus bukan rongga tubuh yang terbuka. Jadi orang yang kena infus di bulan suci Ramadan batal puasa? Tidak batal puasa. Nah gitu. Makanya saya katakan tadi ini standarnya ya. Lihat dari situ banyak hal yang menyelesaikan pertanyaan kita. Kecuali ya, infus tersebut adalah infus pengganti makan seperti glukos. Ya, glukos. Itu infus walaupun masuk melalui rongga tubuh yang tidak terbuka, tapi itu pengganti makan. Kalau orang kena infus glukos itu nggak terasa lapar dia, kenyang dia. Nah ini semakna dengan makan berarti. Nah di sini yang tidak boleh. Tapi infus biasa itu sah, puasanya lanjutkan, tidak ada masalah. Tidak harus dia qadha hari itu. Kalau tiba-tiba dia harus ambil infus 1 botol misalkan, ya nggak batal puasanya. Nah begitu. Kemudian orang yang ada air liur, dia telan air liur, itu sah puasanya, tidak ada masalah. Ya, air liur itu sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari. Dia nelan air liur itu sah puasanya. Yang nggak boleh dia telan adalah yang tebal itu, yang terasa itu, yang kuning juga dia boleh keluar lewat tenggorokan. Bahasa kita apa? Dahak ya. Dahak itu. Dahak beda dengan air liur ya. Dahak yang terasa, ada yang manis ya. Ada enggak? Terasa manis. Ada yang asin ya. Kan punya sendiri kan, terasa kadang-kadang ya. Kadang-kadang waktu kita keluarkan lewat mulut, keluar pula dia lewat hidung ya. Jadi, nah yang ini nih ya, kalau udah di mulut ya, nggak boleh ditelan. Itu bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah bisa dikeluarkan, bisa dibuang, tapi telan dengan sengaja itu batalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja ya, itu dimaafkan. Nah, begitu ya. Kemudian juga orang yang berwudu, ya, orang yang berwudu memasukkan air ke dalam mulutnya, boleh Ustadz? Boleh. Karena itu memang adalah bagian daripada wudu kita. Boleh kita berwudu, kita masukkan air dalam mulut, sah, puasa nggak ada masalah. Tapi Ustadz kan itu rongga mulut yang terbuka, masuk air katanya bisa batal puasa. Sekedar masuk ke dalam mulut tidak untuk ditelan itu tidak masalah, karena itu bagian dari perintah agama, memang perintah untuk wudu. Nah, jadi kalau seseorang itu dia berkumur-kumur dengan air untuk wudu, sah puasa tetap nggak masalah. Berkumur-kumur untuk dalam kondisi mulutnya sudah pahit sekali, sudah kerongkongannya sudah sangat ini, mulutnya sudah betul-betul pahit dan kering. Dia berkumur-kumur untuk membasahi mulut, bukan kerongkongan, membasahi mulut, sah puasanya, nggak ada masalah. Cuma yang menjadi problem kalau tertelan. Nah ini dia. Kalau tertelan, membasahi mulut, berkumur-kumur, oke lah. Tapi kalau ini tertelan Ustadz, gimana? Ini yang menjadi masalah ya. Para ulama mendetilkan
Kalau dia tertelan dengan, ini bahasanya sengaja atau tidak sengaja dulu. Kalau sengaja udah jelas, ya, lagi berwudu sengaja nelan air batal puasa. Walaupun wudu, oh kata Ustaz, kalau wudu itu nggak batal puasanya, masukin air ke dalam mulut, telan aja dikit, ya. Itu batal puasa kalau dengan sengaja ditelan, ya. Nah, tapi problemnya adalah kalau tertelan tidak sengaja, Ustaz. Oke? Kapan dianggap batal puasa? Kapan dianggap tidak batal? Ini yang tertelan tidak sengaja, masukin air ke dalam mulut dalam wudu atau di luar wudu. Kalau tertelan secara tidak sengaja ketika sedang berwudu, berkumur sekali, 2 kali, 3 kali, tertelan tidak sengaja, ketiga kali tertelan, Ustaz. Pertama kumur-kumur tertelan juga, enggak sengaja ini. Lanjut, enggak masalah, ya. Kedua kali juga tertelan enggak sengaja. Pokoknya enggak sengaja, 3 kali berkumur-kumur waktu wudu, 3 kali pula tertelan tidak sengaja semuanya. Itu enggak batal. Oke. Tapi kalau dia tambah berkumur yang keempat kali, tertelan secara tidak sengaja, tapi yang keempat, ini batal puasanya. Kenapa? Yang keempat enggak disuruh, yang disuruh cuma 3. Yang disuruh cuma 3. Anda memasukkan atau berkumur yang keempat dengan sengaja melakukannya. Kok sengaja? Karena melakukan berkumur-kumur ya mesti dengan sengaja. Yang keempat tidak disuruh. Nah, begitu didetilkan oleh para ulama. Jadi yang keempat kalau tertelan walau tidak sengaja batal. Begitu juga kalau saya berkumur-kumur di luar wudu di waktu saat sedang puasa, ya, gara-gara mulut sudah kering sekali, ya, di luar wudu saya berkumur-kumur, bukan wudu nih, berkumur-kumur, tapi tidak sengaja tertelan, itu batal puasa. Cuma sekali, Ustaz, walaupun sekali enggak disuruh kan? Yang disuruh waktu wudu. Kalau ini enggak disuruh nih, sengaja untuk berkumur-kumur, tertelan dengan secara tidak sengaja dianggap sengaja, karena ini bukan perintah. Nah, ini dia bedanya. Paham ya? Di sini letak perbedaannya. Kapan berkumur-kumur itu bisa batal walau tertelan tanpa sengaja, kapan dia dianggap tidak batal. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada sisa-sisa makanan di dalam mulut nih yang ya susah untuk dihindari, misalkan sisa makanan dalam mulut yang bercampur dengan air liur yang biasa dalam mulut, susah untuk kita membedakan dia dan mengambilnya dengan mulut, tertelan, itu dimaafkan. Tapi kalau dia memang gigi lagi berlobang pula, kena makan sahur pakai daging, ya, lalu masuk di situ pas lagi sholat pula, itu terasa betul dia satu gumpal di dalamnya, ya, setelah sholat baru ditelan, misalkan, ini batal puasa nih, ya, batal puasa, ya. Karena dia bisa dipisahkan air liur dengan sisa makanan tersebut. Nah, ini harus dihindari supaya tidak batal puasa kita. Nah, kemudian yang membatalkan puasa lagi apa? Ya, yang harus dihindari ketika sedang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah juga, ya. Ini berlaku semuanya. Itu muntah dengan sengaja, itu batal puasa. Tapi muntah tanpa sengaja itu dimaafkan, enggak batal puasa kita. Orang lagi mual, masuk angin yang lain, termuntahkan, itu tidak batal puasanya. Begitu juga batal puasa apa? Muntah dengan sengaja, lalu berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal puasanya. Sesudah batal puasa, ini dengan sengaja, ya, sengaja. Kalau tidak sengaja dimaafkan, ya. Setelah berhubungan bilang sama istri enggak sengaja, lupa, ya, itu dimaafkan, ya. Tapi kalau melakukannya dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan tahu ini haram, ya, ini haram dilakukan bulan suci Ramadan, tahu sedang puasa, tahu lagi haram, tapi dia melakukannya dengan, ya, pokoknya enggak sanggup tahan nafsu, ini yang kena denda, ini kena denda bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah enggak ada masalah, ya, enggak kena denda, ya, puasa sunnah. Tapi bulan Ramadan jangan main-main. Berhubungan suami istri bulan Ramadan, tahu haramnya, tahu tidak diperbolehkan, lagi sedang puasa,
bukan malam hari, sedang puasa, itu kena denda. Dendanya kafarah. Kafarahnya apa hari ini? Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berturut-turut puasanya. Kalau enggak sanggup, kasih makan fakir miskin 60 orang. Itu udah harus qada puasa plus denda lagi 2 bulan 10 hari. Kalau punya duit, ya udah berarti memberi makan fakir miskin 60 orang. 60 fidyahnya. Itu kena denda gara-gara itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kena denda itu siapa? Suami, istri enggak. Tapi istri mau, Ustaz. Walaupun istrinya mau, suami yang kena. Istrinya enggak kena denda. Enggak, istri yang rayu, Ustaz. Oh, istri enggak ada kena, suami yang kena, kata para ulama. Kenapa? Nah, kalau enggak ada respon dari suami, enggak akan kejadian. Ini gara-gara respon suami ini, ya. Kejadian hubungan suami istri. Ya, seperti biasa. Nah, ini dia, ya. Jadi bapaknya yang kena. Jadi ibu hati-hati jangan merayu gara-gara itu, ya. Di bulan suci Ramadan. Nah. Kemudian yang batal puasa lagi apa? Adalah istimna. Istimna ini adalah melakukan onani, masturbasi dan yang lain. Ya, ini membatalkan puasa. Keluarnya mani dengan sengaja pada laki-laki yang diusahakan itu membatalkan puasa. Dan wajib diqadha puasa tersebut pada hari yang lain. Ya. Kalau seandainya bermimpi di siang hari nggak ada masalah, ya sering-sering pun nggak ada masalah itu, ya karena tidur mimpi nggak ada masalah, bangun harus mandi junub nggak ada masalah, lanjutkan puasa. Yang bermasalah sengaja mengeluarkannya dengan cara apa? Baik dengan tangan atau dengan sengaja memandang dan melihat kepada aurat wanita dan yang lain yang memicu terhadap libido ataupun hasrat. Yang dengan itu keluar air mani, atau nonton film dan yang lain, na'udzubillah min dzalik, yang memang itu adalah mengundang syahwat, itu dianggap dianggap sengaja mengeluarkan juga. Kenapa? Dia tahu nonton ini adalah diharamkan dan tidak diperbolehkan, bahkan bisa mengundang nafsu syahwat, bisa keluar air maninya, itu batal puasanya gara-gara itu. Ya, enggak cuma nonton, cuma lihat. Ya, nonton dan lihat, dah tahu yang dilihat konten sesuatu yang bisa mengundang nafsu syahwat, keluar air mani gara-gara nonton, batal puasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu wajib untuk diqadha, udah dosa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Batal puasa juga apa? Bagi wanita yang haid datang bulan dan juga nifas, ya tiba-tiba datang di tengah hari, udah batal puasanya, dia qadha mulai hari tersebut setelah selesai masa haid dan nifasnya. Begitu pula batal puasa siapa? Orang yang pingsan ataupun hilang ingatan, ya hilang ingatan, hilang kesadaran pada saat bulan Ramadan sepenuh hari. Tapi kalau kebanyakan harinya dia sadar, itu enggak ada masalah. Ya, malam ketika di siang hari panas sekali, tiba-tiba pitam, pingsan, ya, selama setengah jam, setelah itu baru sadar, puasa dia tadi, lanjutkan, enggak ada masalah. Yang jangan pitamnya itu sejak kapan? Pingsan dia dari pagi sampai setelah buka puasa masih belum sadar, ya. Udah kebanyakan hari dia tidak sadar diri, hari itu tidak dianggap berpuasa, karena ibadah itu hanya bagi orang yang punya akal sempurna, ya. Berarti ibadah puasa hari itu dia qadha saja nanti. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hindari semua yang membatalkan puasa ini, itu rukun puasa yang nomor 2. Ah, itu dia. Niat tadi dengan hindari ini semua, itu rukun puasa nomor 2. Ya, 2 rukunnya itu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah siapa orang yang dia itu boleh tidak berpuasa dan boleh sama sekali tidak puasa bulan Ramadan. Ini poin nomor 2, setelah itu kita masuk tanya jawab, ya. Orang yang sama sekali enggak boleh puasa atau tidak berpuasa sama sekali bulan Ramadan dan enggak ada pilihan. Memang dia enggak boleh puasa, enggak ada pilihan untuk berpuasa. Ini betul-betul enggak boleh puasa.
Yang pertama adalah seorang wanita haid dan nifas. Itu memang nggak boleh puasa, dilarang untuk puasa. Ya, dilarang untuk berpuasa, dia hanya mengqadha saja nanti setelah selesai bulan Ramadan berapa hari dia haid ataupun nifas di bulan Ramadan. Yang kedua siapa? Orang yang gila, hilang ingatan, pikirannya juga sudah tidak waras lagi. Ya, sudah tua renta misalkan, yang lain kondisinya udah hilang ingatan ya. Anaknya saja dia tidak tahu siapa ya. Nah, kondisinya begitu, maka dia tidak wajib puasa bagi dia ya. Lalu ada juga yang uzur yang boleh, ini dia boleh milih. Orang-orang yang boleh milih puasa, boleh enggak puasa ya. Siapa mereka? Kalau tadi sama sekali enggak boleh puasa, ini adalah orang yang dia itu boleh puasa, boleh juga tidak. Siapa saja orang yang diberikan pilihan untuk bisa memilih puasa atau tidak. Mungkin kita masuk di sini nih, maka kita perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah orang yang al-marad alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadida, yaitu orang yang menderita penyakit, kalau dia berpuasa menambah sakitnya, menambah penyakitnya, memperlambat dia sembuh ya. Kalau ada orang punya penyakit seperti ini, sakit seperti ini, dia boleh memilih puasa atau tidak puasa. Kalau puasa boleh Ustaz? Boleh. Tapi saya terlambat sembuh, terserah pilihan Bapak. Lalu nanti saya ganti apa? Saya qadha puasa ini atau saya bayar fidyah. Sakit ada dua macam. Ada sakit yang kemungkinan sembuh, ada sakit yang secara adat ini enggak sembuh sakit ini, tapi terus menerus sifatnya permanen. Kalau dia sakit ada harapan sembuh, dia tidak membayar fidyah, tunggu saja kapan sembuh, dia qadha puasanya. Bapak memilih ya, kondisi di rumah sakit terbaring, lemas, lesu dan harus minum obat setiap saat ya, setiap waktu ya. Tidak puasa, oke, boleh tidak puasa bulan suci Ramadan. Lalu kemudian apa? Ini penyakit, golongan penyakit ada harapan sembuh atau enggak? Ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, maka nanti diqadha saja puasanya, bukan bayar fidyah, enggak bayar fidyah. Tapi kalau sakit yang ini dilihat adalah enggak ada harapan sembuh dan enggak ada nampaknya waktu untuk diqadha puasa ini, maka orang itu bayar fidyah untuk setiap hari daripada bulan Ramadan yang dia tidak puasa. Nah, ya, penyakit orang stroke lah misalkan ya, dalam kondisi memang parah ya, ini nampaknya akan terus beginian bertahun-tahun begitu, terus udah itu bayar fidyah sejak dari awal Bapak Ibu, enggak ada perlu dia untuk mengqadha puasanya. Itu orang yang bisa memilih, orang yang sakit, tapi bukan sakit lutut, bukan kondisi sakit pinggang, ini enggak bisa puasa kenapa? Sakit pinggang saya ini ya, tapi enggak ada minum obat pun ya. Hanya sakit yang seperti itu, yang tidak menambah sakit dengan puasa, itu wajib dia puasa tetap ya, enggak boleh dia membuat pilihan. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan safar, perjalanan jauh. Berapa lama perjalanannya ya, berapa jarak perjalanannya? 83 km lebih ya. Kalau dia menempuh perjalanan pulang pergi ya, pergi ke satu titik waktu dia pergi 83 km dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu sudah bisa jamak dan qasar salat ya. Itu dia boleh untuk boleh tidak puasa kalau dia memilih untuk tidak puasa. Tapi syaratnya dia keluar dari rumah sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh. Mau berangkat ke mana nih? Mau berangkat ke Aceh. Dari mana? Dari Jakarta atau dari Cibubur. Saya rencana nggak ada puasa, kenapa? Safar. Bapak pergi ke bandara jam berapa? Jam 10 nanti. Puasa wajib. Kalau ambil rukhsah keringanan tidak puasa, dia melakukan perjalanan dari sebelum subuh sudah berangkat ke bandara. Oke, berarti hari itu pergi ke Aceh dia tidak puasa. Kenapa? Saya safar. Contoh begitu. Ini bagi yang safar ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu.
Enggak, kita pokoknya saya tidak puasa, kenapa? Nanti ada perjalanan safar ya. Tapi berangkat dari rumah kapan? Udah azan subuh. Kalau sudah azan subuh baru berangkat dari rumah, berarti ketika di rumah kita wajib puasa. Kenapa? Kondisi saya belum musafir. Ya. Ketika masuk azan subuh artinya wajib untuk puasa siapapun. Itu wajib puasa pada bulan suci Ramadan ketika azan subuh ya. Oh, saya musafir. Mana bukti engkau safar? Udah beli tiket. Tiket bukan bukti safar. Tubuhmu masih di rumah. Baru dianggap dia musafir kapan? Tubuhnya sedang berjalan di jalan. Sedang dalam safar. Nah, inilah bukti bahwa saya musafir ya Allah. Ya. Buktinya mana? Tubuhku sedang berjalan di luar daripada tempat biasa, enggak di kampung. Nah, gitu. Itu bukti musafir, boleh saya niatkan enggak ada puasa ya Allah. Kenapa? Saya musafir ya Allah. Ya, gitu. Ini enggak, waktu azan subuh lagi ngorok, tambah lagi ngorok di rumah, musafir katanya ya. Jadi enggak ada puasa. Enggak boleh, itu enggak ada bukti kita musafir. Ya. Logis ya? Logis enggak? Nah, itu dia. Jadi tiket bukan bukti safar. Ya, semua orang udah beli tiket jauh-jauh hari. 3 hari, 4 hari sebelum udah beli tiket, musafir ini ya. 4 hari pula enggak ada puasa, buktinya tiket di safar. Enggak bisa, enggak logis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu pula dalam sholat. Nah, ini logika ini dalam sholat juga seperti itu. Mau safar, boleh jamak kasar, tapi masih di rumah. Enggak boleh jamak kasar di rumah. Kenapa? Tubuhmu belum musafir. Kapan juga sudah di jalan, sudah berangkat, masuk waktu azan. Sholat ini boleh dijamak kasar. Kenapa? Tubuhku sedang musafir. Buktinya tubuh ini nih. Itu dia. Ya, paham ya? Itu bagi yang safar. Boleh dia memilih. Tapi kalau memang mau puasa, ahlan wa sahlan, boleh, nggak ada masalah. Ini memilih saja, boleh pilihan. Ya. Lalu siapa lagi yang dia itu boleh tidak puasa adalah orang yang tidak sanggup untuk puasa memang. Ya, orang yang sudah tua renta, udah lemas sekali dia, udah uzur umurnya sudah lanjut, tapi kesadarannya masih bagus. Kesadarannya masih, tapi terasa lapar tiap saat gitu. Ya, karena udah nggak connect lagi kadang-kadang antara saraf dia dengan apa yang dia makan ya, nggak connect lagi ya. Padahal baru aja makan 2 jam udah lapar katanya, padahal tadi banyak makannya ya. Nah, itu sudah nggak sanggup puasa lagi, tapi kesadarannya bagus. Nah, ini dia tidak puasa ya. Begitu juga orang yang sakit, yang nggak ada harapan sembuh, itu tidak puasa, tapi wajib bagi dia untuk bayar fidyah. Jadi ganti bayar fidyah aja nih. Ya, orang-orang tua kita yang sudah seperti itu wajib bayar fidyah saja. Begitu juga orang-orang dalam keadaan sudah sakitnya itu sudah lama, walaupun umurnya masih muda tapi sakitnya permanen begitu, dia cukup bayar fidyah untuk menggantikan puasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dia diantara orang-orang yang tidak puasa dan boleh memilih untuk tidak puasa. Ya, 2 macam orang yang dimaafkan dalam kondisi itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, jemaah sekalian, demikianlah kajian pada ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya bertanya dulu, Ustaz. Ya. Satu, tadi yang membatalkan adalah memasukkan sesuatu melalui rongga tubuh yang terbuka. Ya. Mohon maaf kalau tadi daha itu kan tidak dimasukkan. Ya. Dia sudah di dalam tubuh. Ya. Jadi ada daha itu ketika masih asalnya di tenggorokan ya. Ya. Kalau udah keluar ke mulut, ya mungkin kalaupun ditelan juga orang tidak sampai hati kan dikeluarkan. Betul. Tapi kalau dia di dalam sini tiba-tiba dia dikeluarkan susah, hanya bisa ditelan, itu kan tidak memasukkan sesuatu. Ya, itu bagaimana? Yang kedua, pada zaman Rasulullah itu ada kisah sahabat yang berhubungan suami istri. Lalu dia disuruh untuk membayar denda kan, katanya tidak mampu, sampai akhirnya dia malah diberi sesuatu Rasulullah gitu, karena miskin sekali. Nah, itu artinya dalam kondisi tertentu ternyata bisa bebas dari tuntutan hukum begitu. Mohon pencerahannya. Baik, bagus ya. Jadi Ustadz, menelan dahak kan dari dalam tubuh, bukan memasukkan ya. Dahak yang ditelan maksudnya apa? Dahak yang sudah di mulut, yang kita sudah bisa dikontrol. Ya,
Dahak ketika kita batuk, batuk, dah di sini nih. Mau buang gimana ini? Telan aja. Mau buang harus keluar sana kan? Lagi itikaf di masjid kan? Mau luar buang ke sana. Telan aja. Batal puasa nih. Batal puasa. Pada saat dia sudah terpisah dari kerongkongan kita, sudah bisa kita kontrol. Ini dia yang menjadi masalah. Sedangkan yang di dalam sini ya dikeluarkan nggak mau, ya udah ditelanin aja gitu. Itu nggak di dalam kontrol kita dia. Itu nggak ada masalah, dimaafkan. Ya, bagus, pertanyaannya sudah merincikan ya. Lalu ada, Ustadz, bagaimana itu ada sahabat yang pernah masa Nabi berhubungan suami istri, melapor kepada Nabi, kemudian ternyata dia bebas. Ada orang yang bisa bebas kena denda, Ustadz. Nah, kita lihat nih ya. Kejadian kisah itu seperti apa? Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, ya Allah aku binasa ya Rasulullah, bahaya terjadi denganku, darurat ya Rasulullah. Kenapa? Waqa'tu ala imrati, ya Allah aku sudah berhubungan suami istri dengan istriku di bulan suci Ramadan. Apa yang harus aku lakukan? Engkau, kata Nabi, ya berarti ini kan laki-laki tahu hukum nih, tahu itu tidak boleh, puasa lagi dia tahu. Berarti ini dia lakukan pelanggaran berat. Nah, kata Nabi, engkau merdekakan seorang budak. Aku nggak ada budak untuk aku merdekakan. Itu karena itu apa namanya, denda yang pertama, kafarahnya adalah merdekakan budak. Kalau tidak ada, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai dendamu. Oke, hukumnya ini dari Nabi. Ya Rasulullah, aku nggak sanggup 2 bulan aku puasa. Nggak sanggup, nggak. Kalau begitu beri makan fakir miskin 60 orang, kata Nabi. Itu kan hukumannya bagi dia, diurutkan oleh Nabi. Beri makan. Ya Rasulullah, aku miskin, nggak punya apa-apa untuk aku makan. Bagaimana memberi makan untuk orang lain? Nabi masuk ke rumah, kasih modal untuk dia memerdekakan, untuk dia membayar denda dia. Dia kasihlah 1 karung korma. Nih, ambil 1 karung korma, pergi beri makan orang fakir miskin. Itu kan? Jadi kalau hari ini ada orang fakir miskin misalkan melakukan itu, dia tidak punya uang untuk membayar fidyah terhadap denda dia boleh pergi ke Baitul Mal hari ini. Bahasanya ya, kalau ada Baitul Mal seperti di Aceh, dia pergi ke Baitul Mal mengadu, saya melakukan ini, jadi saya tidak punya duit. Udah, ambil ini uang untuk membayar dendamu. Oke, case-nya begitu. Nah, untuk siapa? Untuk orang-orang miskin yang lain di sekitarmu. Ya. Ini case khusus lagi apa? Ya Rasulullah, di tempat saya tinggal semua orang kaya, yang miskin cuma saya sendiri. Kata Nabi, baru Nabi tersenyum. Udah makan dengan istrimu itu semua. Denda itu kena makan istrimu. Ini case khusus yang terjadi dengan dia, bukan menunjukkan boleh jadi tidak kena denda. Ini karena kondisi dia seperti itu. Kalau hari ini ada orang juga seperti itu, dia itu lebih miskin daripada semua orang yang ada di tempatnya, di tempat dia tinggal itu. Ya udah, dia punya case seperti itu. Tapi dia harus berusaha untuk mendapatkan denda tersebut untuk dia bayar. Dia udah berusaha tuh, pergi kepada Nabi untuk membayar denda itu. Karena case khusus nggak ada orang yang miskin kecuali dia, ya udahlah makan. Nah, ini memang termasuk di antara cerita-cerita yang lucu ya, cerita yang unik ya yang terjadi. Nah begitu. Jadi sebenarnya bayar denda, bayar ya. Bacakan 1-2 pertanyaan lagi, persilakan kalau masih ada. Ya. Waalaikumsalam. Ya bagus ya. Bersiwak tapi kan ada rasanya juga itu. Ya bagus ya. Bersiwak di bulan suci Ramadan, gimana Ustadz? Boleh ya. Kebanyakan ulama memperbolehkan bersiwak ya. Boleh bersiwak di pagi hari ataupun setelah siang hari. Cuma sebahagian ulama menganggap setelah siang hari itu makruh. Tapi kalaupun dilakukan tidak membatalkan puasa, bersiwak ya. Ustadz, bersiwak itu apa? Macam-macam cara bersiwak. Pakai kayu siwak namanya bersiwak. Pakai kayu tuh, pakai kayu nggak ada pakai odol kan, kayu siwak kan. Kemudian pakai sikat gigi, pakai sikat gigi,
pakai sikat gigi, bersiwak juga pakai sikat gigi tanpa odol, ya, bersiwak. Begitu juga ada apa? Bersiwak dengan memakai odol. Nah, jadi nggak sama lu sikat gigi ya, dibeda-bedakan sikat gigi. Bersiwak, bersikat gigi dengan ada pasta gigi yang terasa. Nah, ini gimana Ustadz? Saya katakan hukum membersihkan gigi bulan suci Ramadan sedang berpuasa boleh-boleh saja, nggak langsung membatalkan puasa. Oke? Karena apa? Karena model sikat gigi macam-macam. Kita pilih sekarang sikat giginya mana-mana saja nih. Sikat gigi pakai ini lanjut, nggak ada masalah, ya. Sikat gigi pakai sikat doang lanjut, nggak ada masalah. Sikat gigi pakai kain sikat gigi begini lanjut, nggak ada masalah. Ini kalau pakai odol, nah ya, kalau pakai odol, model sikat gigi pakai odol, boleh tidak? Kalau odol itu masuk ke kerongkongan batal puasa. Ya, begitu juga terasa tinggal di gigi, di mulut kita, lalu kemudian kita telan, itu batal puasa. Nah, itu batal puasa. Di saya nggak mengatakan bahwa begitu gosok gigi pakai odol tuh batal puasa tuh, enggak. Kalau tertelan bagian daripada odol yang terasa itu, entahkah buihnya dia lain itu yang terasa, itu batal puasa. Paham ya? Ya, nah begitu. Jadi semata-mata sikat gigi enggak batal puasa. Tertelan kalau ada odol di mulut itu bisa membatalkan puasa. Ya. Ustadz tertelan, Ustadz nggak sengaja, pakai odolnya sengaja, paham? Ustadz ketika saya sekali lagi pakai odol, tertelan nggak ada sengaja, pakai odolnya sengaja, dianggap sengaja. Ya, padahal kita bisa memilih beberapa macam sikat gigi nih. Ini karena puasa saya sikat gigi pakai air aja doang nih, contoh bisa, nggak ada masalah, tuh kapan aja boleh. Pakai odol boleh. Awas jangan tertelan. Nah, itu dibersihkan mulut semua, nggak ada rasa sama sekali. Makanya begitu juga kalau ada keluar darah ketika gosok gigi. Nah, ini lagi nih, keluar darah ketika gosok gigi, ya, karena gusi bermasalah, pakai sikat gigi, nggak pakai odol, tapi darah keluar, lalu darah itu terasa ditelan, itu batal puasa. Darah di mulut yang tertelan ketika sikat gigi itu batal puasa kita. Nah, begitu, mudah-mudahan jelas ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Sebentar. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Nah, itu udah nggak kuat menjalani puasa. Ya. Dia kan mesti fidyah. Dari pihak keluarga mungkin juga keadaannya tidak ada sama sekali itu. Gimana Ustadz itu? Apa? Untuk bayar fidyah juga tidak ada? Fidyahnya itu wajib nggak? Karena keadaannya dia benar nggak ada itu. Apalagi dari keluarga dia mungkin juga nggak ada. Betul. Ya. Itu, ya, bagus pertanyaannya real. Ya. Ini dia orang tua udah nggak sanggup puasa. Ya, memang dari tubuhnya, kondisi tubuhnya nggak mungkin dia berpuasa, nggak sanggup ya puasa. Itu termasuk dalam ayat walladzina yutiqunahu, orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Ya, orang-orang tua nggak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi dia hukumnya adalah enggak puasa tapi bayar fidyah. Ustadz, untuk makan, cari makan sendiri saja dia enggak punya, gimana bayar untuk orang? Nah, ini pertanyaannya ya. Ya, dia enggak punya apa-apa Ustadz. Dalam kasus tadi masa Nabi, dia akan apa? Dia boleh pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal itu mengeluarkan uang untuk demi dia membayar fidyahnya, untuk makan dia dan fidyah yang harus dia bayar. Kalau hari ini kita pergi ke mana? Ke Basnas mungkin. Kalaulah ada opsi itu ya, Basnas, tempat Baitul Zakat, tempat zakat, kasih tahu bahwa saya tidak puasa, saya perlu untuk makanan saya dan saya harus bayar fidyah setiap hari. Baitul Zakat, tempat zakat untuk memberikan itu. Kita harus berusaha mencari sumber dana itu demi apa? Demi apa? Demi ibadah kita, karena itu perintah Allah. Nah, tapi Ustadz, nggak ada orang yang mampu membantu saya untuk membayar fidyah ini,
Bagaimana Ustaz? Kalau nggak ada yang membantu, sama sekali nggak ada orang, ada di sana model yang seperti itu, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena yang tidak punya kemampuan secara fisik, tidak punya kemampuan secara harta, dan nggak ada orang yang membantu padahal dia sudah mencari. Mudah-mudahan Allah maafkan. Itu di antara orang-orang yang uzur dia. Nah, nggak ada cara lain, udah, ya. Begitu. Makanya kadang kita punya kelebihan, ada orang-orang yang seperti itu. Kalau bisa dipercaya, kalau bisa dipercaya, benar dia tidak punya kemampuan, dia perlu untuk membayar fidyahnya, untuk makan dia plus fidyah terhadap puasanya, bantu dia, termasuk orang yang wajib kita bantu kalau memang ada seperti itu. Ya, baik. Baik jemaah sekalian, demikianlah kajian pada subuh ini. Insya Allah bermanfaat buat kita sehingga kita akan lebih siap nanti memasuki bulan suci Ramadan. Amin, amin. Dan kami ingatkan bahwa tersedia sarapan seperti biasa. Jadi setelah kita nanti sholat suruh kita bisa sarapan seperti biasa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.